Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Fikri dari jurusan Sistem Komputer 5B dengan NIM 0901128202564 dengan dosen pembimbing Rahmat Fadli Sinanto SSI MSc. Baiklah, di kesempatan ini atau di video kali ini saya akan menjelaskan materi etika profesi dengan judul Cyber Ethics yang akan memfokuskan ke cybercrime. Baiklah, langsung saja. Ya, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari cyber ethic. Cyber ethic adalah sebuah disiplin ilmu dalam etika yang berkaitan dengan jaringan komputer, perilaku pengguna, mencakup jaringan komputer yang diprogram, dan bagaimana ini mempengaruhi individu dan masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis cyber ethic. Jenis-jenis cyber ethic terdapat 3 macam. Yang paling banyak, yaitu satu cyber crime, yang ini akan saya bahas nanti. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak cara yang dilakukan dalam kejahatan di dunia atau cybercrime. Pengertian dari cybercrime itu sendiri adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Kedua adalah penipuan. Kejahatan yang sekarang sedang marak di dunia maya adalah penipuan. Penipuan dalam bentuk transaksi jual beli barang dan jasa, COD. Modus operandi dari penipuan online ini pun dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menjual melalui milis, melalui forum, melalui mini iklan, dengan mengaku berada di kota yang berbeda dengan calon mangsanya. Mereka memancing kelemahan dari para calon pembeli yang tidak sadar mereka sudah terjebak. Selanjutnya ada spyware. Sesuai dengan namanya, spy yang berarti mata-mata dan ware yang berarti program. Maka spyware yang masuk dalam kategori malicious software ini memang dibuat agar bisa memata-matai komputer yang kita gunakan. Tentu saja sesuai dengan karakter dan sifat-sifat mata-mata. Semua itu dilakukan tanpa pengetahuan pemiliknya. Setelah memperoleh data dari hasil monitoring, nantinya spyware akan melaporkan aktivitas yang terjadi pada tersebut kepada pihak ketiga, si pembuat spyware. Selanjutnya adalah cybercrime. Cybercrime, di sini saya akan memfokuskan ke cybercrime ya. Langsung cybercrime, secara umum cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Tindakan tersebut tentunya melanggar hukum sebab dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Menyadur dari buku Etika Profesi Informatika oleh Muhammad Rida Albar, kejahatan cyber pertama kali ditemukan pada tahun 1988 dengan istilah cybertech. Saat itu, seorang mahasiswa berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang dapat menyerang program komputer dan dapat mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung di internet. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis cybercrime. Menurut buku Teknologi Informasi dari Komunikasi oleh Sunarto, berdasarkan jenis aktivitasnya, cybercrime dibagi menjadi satu, unauthorized access to computer system and service. Jenis kejahatan yang satu ini dilakukan dengan memasuki sebuah sistem jaringan komputer secara ilegal atau tanpa seizin pemilik. Umumnya, tujuan pelaku melakukan kejahatan virtual ini untuk menyabotase atau mencuri informasi yang bersifat penting dan rahasia. Kendati demikian, jenis kejahatan cyber ini dilakukan oleh peretas untuk menguji kemampuannya dalam menembus sistem jaringan komputer dengan proteksi tinggi. Kedua, illegal content. Kejahatan cyber yang satu ini dilakukan dengan memasukkan data atau informasi yang tak benar dan etis dan dapat melanggar hukum ke internet. Misalnya hoax yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan berbagai jenis data dan informasi tidak valid lainnya. Selanjutnya adalah data forgery. Jenis kejahatan cyber ini dilakukan dengan memalsukan data pada dokumen penting yang tersimpan sebagai dokumen tanpa scriptless dokumen.
melalui internet. Umumnya, kejahatan cyber yang satu ini ditunjuk pada jenis dokumen penjualan berbasis daring atau niaga elektronik, e-commerce. 4. Cyber espionage. Berbeda dengan jenis kejahatan virtual sebelumnya, cyber espionage ditunjuk untuk mematai pihak lain dengan memasuki sistem komputer secara ilegal. Selanjutnya, cracking. Cracking merupakan jenis kejahatan cyber yang bertujuan untuk merusak sistem keamanan komputer. Umumnya, pelaku cracking melakukan tindakan pencurian maupun tindakan lainnya saat mendapatkan akses ke sebuah sistem komputer. Next. Selanjutnya, cyber stalking. Dilakukan dengan mengganggu atau melecehkan seseorang melalui perangkat komputer dan internet. Cyber stalking mirip seperti teror yang ditunjukkan kepada seseorang. Contohnya mengirim foto dan kalimat bernada melecehkan secara berkala pada seseorang melalui email atau media sosial. Ketujuh, carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit orang lain dan menggunakannya untuk bertransaksi di internet. Sebagai contoh, pelaku kejahatan mengirim situs yang ketika nanti dibuka akan menyebarkan virus ke perangkat milik korban. Kemudian pelaku tersebut akan mulai melakukan carding. Selanjutnya, cyber squatting dan typo squatting. Cyber squatting adalah kejahatan cyber dengan mendaftarkan alamat domain nama perusahaan orang lain, kemudian berusaha menjual kepada perusahaan tersebut dengan harga lebih mahal. Sementara typo squatting dilakukan dengan membuat domain yang mirip dengan milik orang lain. Namun domain tersebut merupakan saingan suatu perusahaan. Contohnya perusahaan A membuat domain dengan nama merek miliknya. Kemudian pelaku cyber squatting akan membuat domain mirip dengan merek perusahaan A. Sedangkan contoh typo squatting, situs klik BCA yang diubah menjadi klik bca.com. Kill bca.com. Next. Yang 9, hijacking. Kejahatan cyber ini dilakukan dengan membajak karya orang lain, misalnya membajak perangkat lunak. 10, cyber terrorism. Jenis cyber ini terjadi ketika suatu pihak mengancam pemerintah atau warga negara. Contohnya meretas sistem keamanan komputer milik pemerintah suatu negara. Oke, ini yang terakhir. Selanjutnya adalah perbedaan cybercrime dan cyber law. Tindakan kriminal dimanapun akan dikenai hukuman termasuk kejahatan cyber. Guna mengatasi berbagai jenis kejahatan virtual di atas, terdapat hukum cyber atau yang dikenal dengan cyber law. Seperti yang telah disebutkan bahwa kejadian cyber atau cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan melalui jaringan internet. Sementara itu, cyber law merupakan aspek hukum yang mencakup segala hal dan hubungan dengan individu atau subjek hukum yang menggunakan serta memanfaatkan teknologi internet. Menurut sumber yang sama, fungsi cyber law yakni dapat melindungi data pribadi, menjamin kepastian hukum, dan meminimalkan terjadinya tindakan pidana akibat penggunaan internet secara ilegal. Selanjutnya, metode cybercrime. Menurut dari buku Komunikasi dan Komunikasi Digital oleh Pipin Eko Priyono dan buku Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Sunarso. Beberapa metode yang umum digunakan para pelaku dalam melancarkan aksi cybercrime juga sebagai berikut, yaitu sniffing, merupakan metode berupa ancaman keamanan jaringan cyber. Cara ini tak ubahnya pencurian data melalui lalu lintas jaringan. Umumnya perangkat yang digunakan dalam proses sniffing yakni paket sniffer atau aplikasi yang berfungsi untuk menangkap paket jaringan. Yang kedua adalah destructive device. Berbeda dengan metode sebelumnya, destructive device merupakan tindakan kejahatan cyber yang bertujuan untuk merusak perangkat melalui media berupa virus yang disisipkan ke sebuah program. 3, password cracker. Tindakan kejahatan cyber yang satu ini merupakan metode dengan meretas atau membobol kata sandi korban. Umumnya untuk melancarkan aksi yang satu ini, pelaku menggunakan perangkat lunak khusus untuk membuka enkripsi program. 4, spoofing. Metode ini merupakan tindakan yang penyusupan dengan memalsukan identitas korban sebagai pengguna. Next. Ya, 6 adalah penyebab cybercrime dilakukan. Walaupun ada berbagai jenis cybercrime dan masing-masing penyebabnya, dan beberapa hal utama yang menyebabkan kejahatan digital mudah dilakukan dan sering terjadi berikut ini. 1, kerentanan pada sistem. Penyebab pertama adalah kerentanan atau lemahnya sistem yang dimiliki dan digunakan. Semakin lemah sistem keamanan, maka peluang untuk pelaku kejahatan digital melakukan sebuah peretasan juga semakin besar.
Dua, kesalahan pengguna. Berikutnya adalah kesalahan dari pengguna itu sendiri sebagai pengendali utama dari perangkat dan sistem yang digunakan. Alangkah baiknya untuk melakukan beberapa pencegahan seperti membuat kata sandi dengan status yang kuat, tidak membuka situs atau link yang tidak terpercaya, dan memasang keamanan pada situs atau aplikasi yang dibuat. Next. Ya, penyebab cybercrime dilakukan yaitu cyber security yang lemah. Seperti yang telah dijelaskan di atas, adanya infeksi malware dalam bentuk ransomware dapat terjadi ketika cyber security atau keamanan digital yang dipakai lemah. Pastikan untuk rutin melakukan update software dengan tambahan antivirus atau anti malware agar terhindar dari risiko peretasan. Kejahatan digital mudah dilakukan oleh pelaku atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, selain tidak memberikan OTP atau kata sandi ke orang lain, Anda juga perlu memperhatikan masa update software atau aplikasi yang Anda gunakan untuk menghindari terjadinya peretasan. Selanjutnya, contoh jenis-jenis cybercrime. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, setidaknya terdapat 5 modus kejahatan yang sering dilakukan oleh para penjahat cyber di antaranya, 1. Phishing, yakni aktivitas yang ditunjukkan untuk mendapatkan informasi rahasia pengguna dengan cara memakai surel dan situs web palsu yang menyerupai tampilan asli dari web sebenarnya. Priming ialah tindakan berupa perintah yang mengarahkan korban ke situs web palsu. Umumnya pelaku memasang malware pada situs palsu tersebut. Dengan demikian, mereka dapat mengakses perangkat korbannya secara ilegal. Ketiga, sniffing, yaitu tindakan penyadapan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi di perangkat korban, sekaligus mengakses aplikasi yang memuat data penting. Yang keempat, money mule, ialah tindakan pelaku yang meminta korban menerima sejumlah uang di rekeningnya, kemudian uang tersebut dikirim ke orang lain. Kelima, social engineering, merupakan modus kejahatan cyber dengan memanipulasi psikologis korban untuk mendapatkan informasi penting seperti OTP atau one time password. Ya, di sini contoh kasus nasional ya. 1, kasus tentang hacking. Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi perusahaan di internet, lazimnya disebut dengan cracker. Boleh dibilang cracker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking ini di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebabkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DOS, Denial of Service. DOS attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target, hang atau crash, sehingga tidak dapat memberikan layanan. Pada kasus hacking ini biasanya modus seorang hacker adalah untuk menipu atau mengacak-acak data sehingga pemilik tersebut tidak dapat mengakses web miliknya. Untuk kasus ini pasal 406 KUHP dapat dikenakan. Pada kasus device atau hacking yang membuat sistem milik orang lain seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagai mestinya, bunyi pasal 406, barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Next. Selanjutnya adalah kasus carding. Carding salah satu jenis cybercrime yang terjadi di Bandung sekitar tahun 2003. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan internet. Para pelaku kebanyakan remaja tanggung dan mahasiswa ini digerebek aparat kepolisian setelah beberapa kali berhasil melakukan transaksi di internet menggunakan kartu kredit orang lain. Para pelaku rata-rata beroperasi dari warnet yang tersebar di kota Bandung. Mereka biasanya bertransaksi dengan menggunakan nomor kartu kredit yang mereka peroleh
dari beberapa situs. Namun, lagi-lagi para petugas kepolisian ini menolak menyebutkan situs yang dipergunakan dengan alasan masalah masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Modus kejahatan ini adalah pencurian karena pelaku memakai kartu kredit orang lain untuk mencari barang yang mereka inginkan. Situs lelang barang. Karena kejahatan yang mereka lakukan, mereka akan dibidik dengan pelanggaran pasal 378 UKWP tentang penipuan, pasal 363 tentang pencurian, dan pasal 263 tentang pemalsuan identitas. Bunyi dari pasal 378 KUHP yaitu memuat tentang tindakan penipuan adalah sebagai berikut. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama atau keadaan palsu dengan tipu muslihat agar memberikan barang, membuat utang, atau menghapus utang diancam karena penipuan dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat yang berbunyi bahwa barang siapa membuat cara palsu atau memalsukan sesuatu yang dapat menimbulkan suatu hak perikatan atau suatu pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu bagi suatu tindakan dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli atau tidak palsu. Jika karena pengguna itu dapat menimbulkan suatu kerugian, diancam karena pemalsuan surat dengan pidana penjara maksimum 6 tahun. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja dengan dipalsukan, sengaja menggunakan surat yang isinya secara palsu dibuat atau yang dipalsukan tersebut seolah-olah asli dan tidak palsu jika karena itu menimbulkan kerugian. 3. Kasus tentang cyber squatting. Cyber squatting adalah mendaftar, menjual, atau menggunakan nama domain dengan maksud mengambil keuntungan dari merek dagang atau nama orang lain. Umumnya mengacu pada praktek membeli nama domain yang menggunakan nama-nama bisnis yang sudah ada atau nama orang terkenal dengan maksud untuk menjual nama untuk keuntungan bagi bisnis mereka. Contoh kasus cybersquatting, Carlos Slim, orang terkaya di dunia ini, itu pun kurang sigap dalam mengelola brandingnya di internet, sampai domainnya diserobot oleh orang lain. Beruntungnya kasus ini bisa digolongkan cybersquatting sehingga domain crossslim.com bisa diambil alih. Modusnya memperdagangkan popularitas perusahaan dan keyword Carlos Slim dengan cara menjual iklan Google kepada para pesaingnya. Penyelesaian kasus ini adalah dengan menggunakan prosedur anti-cyber squatting, Consumer Protection, ACT, ACPA, memberi hak untuk pemilik merek dagang untuk menuntut sebuah cyber squatting di pengadilan federal dan mentransfer nama domain kembali ke pemilik merek dagang. Dalam beberapa kasus, cybersquatting harus membayar ganti rugi uang. Kasus-kasus cybersquatting dengan menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Pidana Umum, seperti misalnya pasal 382 bis KUHP tentang persaingan curang, pasal 493 KUHP tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum, pasal 362 KUHP tentang pencurian, dan pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan pasal 22 dan 60 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi untuk tindakan domain hijacking. Ini merupakan yang tadi contoh kasus internasional ya, yang domain kembali ke pemilik merek dagang itu. Baik. Selanjutnya, cara menanggulangi cybercrime. Munculnya kejahatan cyber merupakan salah satu konsekuensi perkembangan teknologi yang harus dihadapi dan harus segera ditanggulangi. Menurut sumber yang sama, terdapat 3 cara menanggulangi cybercrime, di antaranya: 1. Mengaktifkan internet firewall untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internal maupun jaringan komputer. 2. Melakukan penyandian data enskripsi dan deskripsi. Enskripsi merupakan pengubah data asli menjadi data sandi. Sementara itu, deskripsi merupakan tindakan mengubah data sandi menjadi bentuk data semula. 3. Melakukan penyandian data yang terpasang pada pengaman. 4. Melaporkan tindakan kejahatan cyber melalui layanan aduan BRTI.
Kominfo di halaman http layanan-kominfo.go.id daftar. Selanjutnya, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa cyber etik ialah sebuah disiplin ilmu dalam etika berkaitan dengan jaringan komputer, perilaku pengguna, program, dan bagaimana mempengaruhi individu dan masyarakat. Cyber etik terdiri dari cybercrime, penipuan, spyware, dan lain-lain. Cybercrime adalah kejahatan virtual yang memanfaatkan perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan tindakan tersebut merugikan seseorang dan melanggar hukum. Contohnya, kategori access to computer system and service, illegal contents, data forgery, cyber espionage, cracking, cyber stalking, carding, cyber squatting, hijacking, cyber terrorism. Cara menanggulanginya mengaktifkan internet firewall untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internet internal maupun jaringan komputer dan melakukan penyandian data atau enkripsi dan deskripsi. Enkripsi merupakan pengubahan data asli menjadi data sandi. Oke. Ya, ini merupakan daftar pustaka dari PPT saya, yaitu satu dari Kumparan 2002. Itu http kumparan.com, kabar harian, cybercrime, sejarah, pengertian jenis hingga cara menanggulanginya, Kompas 2022, itu http www.kompas, sekolah, red 2002, 0425, cybercrime, definisi jenis dan kontennya. Yang ketiga, Bell Finance, itu http www.bfi.co.id, jadi /blog mengenal cybercrime atau kejahatan digital beserta jenisnya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Fadil Isnanto sebagai dosen pembimbing saya. Eh, jika ada salah kata atau perbuatan dari video saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.